Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Maghfirah Ramadhani dengan NIM 240104049. Jadi video kali ini saya buat dengan tujuan memenuhi tugas final dari mata kuliah Fikih Munakahat. Langsung saja jawaban dari soal pertama. Ghazi Amzar tidak seharusnya langsung mengajukan perceraian apabila perselisihan yang terjadi masih termasuk kategori syiko. Syiko adalah pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri. Dalam fikih dianjurkan terlebih dahulu mengangkat hakamain atau juru damai, atau lebih sederhananya penengah. Nah, masing-masing satu orang dari keluarga suami dan satu orang dari keluarga istri. Sebagai firman Allah dalam Quran Surah An-Nisa ayat 35, hakamain bertugas mencari akar permasalahan, memberikan nasihat, mencegah menjadi penengah, dan berupaya mendamaikan kedua belah pihak. Keberadaan hakamain dinilai efektif karena mereka lebih memahami kondisi keluarga, sehingga peluang tercapainya perdamaian lebih besar. Apabila usaha tersebut gagal dan rumah tangga tidak mungkin dipertahankan, barulah perceraian dapat ditempuh melalui mahkamah syariah. Dan jawaban soal kedua adalah ucapan Faizul yang mengatakan kita selesai, pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Itu termasuk lapas kinayah, yaitu ucapan yang tidak secara tegas menyebut kata talak atau cerai sehingga memiliki kemungkinan makna lain. Dan dalam fikih, talak dengan lafaz kinayah hanya sah apabila disertai niat menceraikan istri ketika ucapan itu disampaikan. Jika Faizul memang berniat menjatuhkan talak, maka talaknya sah. Namun, jika ucapan tersebut hanya dilontarkan karena emosi tanpa niat menceraikan, maka talak tidak jatuh dan status pernikahan mereka tetap sah, sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupan rumah tangga tanpa akad baru. Jawaban soal ketiga adalah ucapan suami yang menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya disebut zihar. Nah, perbuatan ini diharamkan dalam Islam karena menyerupakan istri dengan perempuan mahram, sehingga suami tidak boleh menggauli istrinya sebelum membayar kafarat zihar. Nah, kafarat zihar itu harus dilakukan secara berurutan. Urutan yang pertama itu harus memerdekakan seorang budak. Yang urutan kedua, jika tidak mampu memerdekakan seorang budak, barulah berpuasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian jika masih tidak mampu, barulah memberi makan 60 orang miskin. Setelah kafarat dipenuhi, suami diperbolehkan kembali melakukan hubungan suami istri. Selanjutnya, jawaban dari soal nomor 4. Nah, jadi jika perceraian tersebut merupakan talak raj'i, maka mantan suaminya berhak melakukan rujuk selama masa iddah tanpa akad nikah baru, dengan syarat talak belum mencapai 3 kali dan masa iddah belum berakhir. Namun, rujuk harus dilakukan dengan cara yang baik, disaksikan serta tidak bertujuan menyakiti istri. Selama masa iddah, mantan suami masih berkewajiban memberikan nafkah, tempat tinggal, dan memperlakukan mantan istrinya dengan baik hingga masa iddah selesai. Selanjutnya jawaban dari soal nomor 5. Dalam fikih, wanita yang ditinggal wafat suaminya wajib menjalani ihdad selama 4 bulan 10 hari. Nah, selama masa tersebut ia tidak berhias secara berlebihan dan tidak menikah lagi. Namun, dalam konteks modern terdapat prinsip darurat dan kemaslahatan, sehingga dokter yang sangat dibutuhkan untuk menyelamatkan nyawa pasien diperbolehkan keluar rumah untuk bekerja selama benar-benar diperlukan. Ia tetap menjaga adab ihdad seperti tidak memakai perhiasan atau wewangian yang berlebihan. Lalu kembali ke rumah setelah pekerjaannya selesai. Dengan demikian, kewajiban agama tetap terlaksana tanpa mengabaikan nilai kemanusiaan. Selanjutnya soal nomor 6, soal terakhir. Pernikahan kembali putri tidak secara otomatis menggugurkan hak hadanah. Dalam fikih, hak asuh anak diberikan kepada pihak yang paling mampu menjaga kemaslahatan anak. Pernikahan baru dapat menjadi alasan perpindahan hak asuh apabila terbukti berdampak buruk terhadap pengasuhan anak. Misalnya, anak terlantar, tidak memperoleh kasih sayang, pendidikan, atau perlindungan yang layak.
Oleh karena itu, indikator utama yang harus dinilai adalah kepentingan terbaik bagi anak atau maslahah al-walad, meliputi keselamatan, kasih sayang, pendidikan, kesehatan, akhlak, dan perkembangan psikologis anak. Jika ibunya tetap mampu memenuhi kebutuhan tersebut, maka hak hadanah tetap berada padanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.